Episode ke-368. Kinmu mendarat dengan keras di tanah. Lumpur berhamburan ke segala arah dan bercampur dengan darah yang membasahi tubuhnya. Rambutnya bergetar karena marah saat ia berjalan menuju kaisar manusia leluhur pertama yang baru saja bangkit. Kau adalah pembelot dari medan perang ini. Apa hakmu merendahkan orang lain? Kinmu meraung dan kembali menyerang. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, auranya justru semakin ganas. Serangannya menjadi lebih cepat dan kuat. Kemarahan yang memenuhi dadanya membuat seluruh kekuatannya meledak. Saat melihat leluhur pertama hendak menghancurkan kerangka leluhur kedua, Kinmu merasa seolah-olah darah di tubuhnya akan meledak. Pada saat itu, roh primordialnya menyatu sepenuhnya dengan tubuh jasmani. Roh primordialnya berdiri di dalam harta karun surgawi roh, seakan kepalanya menopang langit dan kakinya menginjak bumi. Kabut dari 6 arah mengalir deras ke arahnya. Ki vitalnya menyatu dengan roh primordial dan mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Saat itulah Kinmu memahami rahasia penting dari teknik leluhur pertama. Sirkulasi ki vital membutuhkan waktu. Begitu pula dengan seni surgawi. Perbedaannya hanya terletak pada seberapa cepat seseorang dapat menyelesaikan proses tersebut. Namun, jika roh primordial menyatu langsung dengan tubuh jasmani, ki vital dapat mengalir ke seluruh tubuh tanpa melalui proses sirkulasi yang panjang. Inilah salah satu alasan leluhur pertama dapat bergerak begitu cepat. Tubuh jasmaninya memang telah mencapai tingkat dewa sejati, tetapi kecepatan dan kekuatannya juga berasal dari penyatuan roh primordial dengan tubuh jasmani. Pada saat yang sama, 5 bintang dalam harta karun surgawi 5 elemen Kinmu mulai bergerak. Kelima bintang tersebut memasuki 5 visera jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal serta berubah menjadi 5. Penguasa bintang, Mars Sovereign berkepala banteng, menempati jantung. Jupiter Sovereign bertubuh burung dengan kepala manusia menempati hati. Saturnus Sovereign bertubuh ular dengan kepala manusia menempati limpa. Venus Sovereign berkepala harimau menempati paru-paru. Sementara Mercury Sovereign berambut merah dan bertubuh ular menempati ginjal. Kelima elemen dan tubuh jasmani Kinmu saling memperkuat. Kekuatannya terus meningkat. Dalam satu serangan, Kinmu berhasil menghantam leluhur pertama yang hendak menghancurkan kerangka leluhur kedua hingga terlempar. Ya, mereka memang telah kalah. Mereka kalah dengan menyedihkan. Kedua telapak tangan bertabrakan. Ledakan kekuatan yang mengerikan mengguncang tanah. Kabut putih di sekitar mereka terbelah oleh tekanan telapak tangan, membentuk aliran udara tajam yang menyapu hingga ratusan tahun perjalanan. Mereka memang kalah. Tetapi apa yang telah kau lakukan? Kinmu meraung. Apa hakmu mengkritik mereka? Ki vitalnya meledak. Urat-urat di tubuhnya menonjol saat ia terus mendorong leluhur pertama mundur. Ledakan. Tanah di bawah kaki mereka pecah berkali-kali hingga terbentuk ruang kosong sejauh ratusan meter tanpa kabut sedikit pun. Selain mendirikan balai kasar manusia, apalagi yang telah kau lakukan? Di belakang Kinmu, gunung-gunung api tiba-tiba muncul dan api membubung ke langit. Itu adalah kekuatan yang berasal dari teknik kaisar manusia Kikang yang menggunakan api hati sebagai sumber ledakan. Ekspresi leluhur pertama berubah. Kekuatan telapak tangan Kinmu tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat dan membuat tubuh leluhur pertama kembali terlempar. Kau tidak melakukan apa-apa. Leluhur pertama masih berada di udara ketika Kinmu mengangkat satu kaki. Tubuh Kinmu berputar. Lalu ki vitalnya berubah menjadi berbagai senjata roh yang melesat seperti hujan deras. Itulah teknik kaisar manusia Lanpo untuk menyempurnakan senjata roh. Leluhur pertama mengayunkan lengannya dan menghancurkan seluruh senjata tersebut. Namun, sebelum kakinya menyentuh tanah, Kinmu sudah mengangkat satu jari. Pegunungan tiba-tiba muncul dan meledak, menenggelamkan leluhur pertama di dalamnya. Dinding penghubung menyadap Blue Mountains. Kinmu meraung. Kalau mereka kalah darimu, seharusnya kau mengajari mereka. Kau bisa mengajari mereka. Leluhur pertama menghancurkan teknik tersebut dengan kekuatan kasar. Namun, sebelum ia sempat mendarat, sebuah lonceng raksasa menghantam tubuhnya. Kinmu muncul di hadapannya dan menyerang lonceng itu dengan pukulan serta tendangan bertubi-tubi. Dentang, lonceng berguncang hebat. Kadang-kadang lonceng itu miring,
kadang menghadap ke atas, lalu berputar hingga mulutnya mengarah langsung kepada leluhur pertama. Itulah Five Bell Heaven Rising Bell. Leluhur pertama terus terdorong mundur. Di balik suara dentangan lonceng, suara Kinmu terdengar penuh kemarahan. Bagaimana leluhur kedua meninggal? Dentang, karena usia tua. Tubuh leluhur pertama sedikit kehilangan keseimbangan. Bagaimana leluhur ketiga meninggal? Dentang, karena usia tua. Bagaimana leluhur keempat meninggal? Dentang, karena usia tua. Kinmu terus menyerang. Apakah bakat dan pemahaman para kaisar manusia lebih rendah darimu? Jika mereka tidak mampu melakukannya, bukankah seharusnya kau memberikan teknik menjadi dewa kepada mereka dan membiarkan mereka mencobanya sendiri? Kenapa kau membiarkan mereka mati karena usia tua? Kinmu kemudian menggunakan seni surgawi dari 34 kaisar manusia yang telah dipelajarinya di Fingdu. Ke-34 kaisar manusia pernah menguji kemampuan dan pemahamannya. Mereka tidak memberikan teknik lengkap kepadanya karena berharap Kinmu pergi ke balai kasar manusia untuk menerima ajaran mereka secara langsung. Mereka mungkin mengajarinya dengan kasar dan tidak pernah menyangka Kinmu akan benar-benar menguasai begitu banyak teknik. Namun sekarang, semua seni surgawi itu meledak dengan kekuatan luar biasa di tangannya. Leluhur pertama terus mundur. Kau memiliki teknik untuk menjadi dewa. Jadi kenapa tidak mengajarkannya kepada mereka? Kenapa kau tidak mengajari mereka? Mereka menerima apa darimu? Selain sebuah segel yang rusak, apa yang mereka dapatkan? Mereka hanya menerima tanggung jawab dan beban yang bahkan tidak sanggup kau pikul sendiri. Mereka tidak bisa mempelajari teknik dan seni surgawimu, tetapi mereka tetap membantumu memikul beban. Mereka bertarung melawan musuh-musuh yang bahkan kau takuti. Suara Kinmu semakin keras. Namun setelah mereka mati, kau bahkan ingin menghancurkan jasad mereka. Mereka sudah mati dengan rasa malu karena merasa tidak mampu memenuhi harapanmu. Sekarang kau bahkan ingin menghancurkan semua yang mereka tinggalkan. Bagaimana kau masih punya wajah untuk menyebut mereka tidak berguna? Kinmu melancarkan serangan terakhir. Namun, leluhur pertama tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap tinjunya. Dalam sekejap, tubuh Kinmu diayunkan dan dibanting keras ke tanah. Kinmu segera bangkit. Leluhur pertama langsung melakukan serangan balik. Tinju, gerakan tubuh, teknik pedang, dan teknik formasi digunakan secara beruntun. Setiap gerakannya sangat sempurna. Dengan mudah, ia mematahkan serangan Kinmu dan memaksanya bertahan. Ternyata, kemundurannya sejak tadi hanyalah sebuah cara untuk melemahkan Kinmu. Sekarang, leluhur